Selamat bertemu kembali di analisis numerik lanjut. Pada sesi ini kita akan membahas konsep dasar pemodelan matematika. Saya Mutiara Rahmat Putri dari program studi Sains Kebumian ITB. Seperti kita ketahui bahwa sistem di bumi ini merupakan suatu sistem yang kompleks dan kadang tidak dapat kita lihat atau kita rasakan secara langsung. Namun dalam mempelajari ilmu kebumian ini, kita tentunya memiliki satu pendekatan dengan menggunakan persamaan fisis, baik untuk sistem geosfer, atmosfer, hidrosfer, kriosfer, atau biosfer. Dari persamaan-persamaan fisis tersebut, maka kita dapat melakukan pendekatan secara numerik. Itu perlunya pemodelan numerik dalam sistem kebumian. Khusus untuk pemodelan oceanografi, ini adalah satu bagian dari subdisiplin ilmu oceanografi teoritis yang terbagi dalam banyak aspek di dinamika fluida geofisika, baik di aliran udara, air, ataupun es. Karena kekompleksitasan aliran di lautan itu bertingkat, bumi juga berputar dengan topografi yang bervariasi, maka sebagian besar metode yang dapat digunakan untuk menganalisis mekanisme yang terjadi di bumi adalah dengan pendekatan melalui persamaan matematis dan kemudian diselesaikan secara numerik. Jadi salah satu bagian yang dapat digunakan untuk analisis adalah penggunaan notasi yang sangat baik dan juga persamaan-persamaan yang dapat digunakan dalam menjelaskan mekanisme yang ada di bumi. Kita mulai dengan konsep pemodelan matematik, yaitu pendekatan mekanisme proses, masalah sains atau rekayasa ke dalam perumusan persamaan matematis. Dalam hal ini, sebelum kita melakukan pemodelan matematika, kita harus mengetahui dulu apa atau proses apa yang terjadi di alam. Baru kita merumuskannya dalam suatu persamaan matematika. Dari persamaan matematika tersebut dapat kita selesaikan baik secara analitik atau pendekatan secara numerik. Dan penyelesaian secara numerik dapat dilakukan dengan beda hingga, elemen hingga, atau volume hingga, finite volume. Dan masih banyak lagi beberapa metodologi untuk menyelesaikan secara numerik persamaan-persamaan penggerak dalam sistem di bumi ini. Berikut ini adalah blok diagram di mana kita memiliki prosedur dalam melakukan pemodelan. Terdiri 3 blok, yaitu tentang pengamatan. Dari pengamatan yang kita lakukan, seperti tadi definisi, maka kita harus mengetahui, observasi dulu apa yang akan kita modelkan. Dari observasi ini kita dapat turunkan menjadi suatu gambar, grafik, atau tabel. Bahkan mungkin juga kita melakukannya pengamatan dalam bentuk foto-foto yang kemudian dapat kita deskripsikan. Dari deskripsi yang ada, dari foto-foto ataupun tabel yang ada, kita dapat membuat suatu konsep sederhana dan juga kita dapat mengetahui behavior atau kebiasaan atau kelakuan dari fenomena atau proses yang kita amati tadi di bagian observasi. Dari sini kita juga dapat membuat satu konsep singkat. Dari konsep singkat yang kita miliki, maka kita mendapatkan suatu hipotesis, kita dapatkan suatu teori atau bagaimana hukum alamnya.
dan kita selesaikan setelah itu, yaitu dengan metode analisisnya. Metode analisis yang digunakan itu juga berhubungan dengan basic relation atau hubungan dasar dari fenomena-fenomena yang kita dapatkan sebelumnya. Metode analisis yang kita gunakan itu dapat kita lakukan dengan menggunakan metode matematika, yaitu pendekatan numerik atau logik, atau kita menganalogikan dengan sesuatu. Dan terakhir dari sini kita dapat memprediksi ke depan bagaimana mekanisme atau behavior dari sesuatu yang kita amati tadi. Oke, dari sini kita akan mempunyai 3 blok, yaitu terdiri dari observasi yang harus kita lakukan apapun nanti hasilnya. Lalu dari observasi ini kita harus menyederhanakan konsep dan kita dapatkan suatu persamaan matematis atau kita dapatkan suatu hipotesis dari konsep sederhana ini, dan masuk ke penyelesaiannya adalah metodologi analisisnya. Apa yang harus kita ambil, metodologi apa yang harus kita ambil untuk nantinya menjawab fenomena yang kita akan modelkan atau kita amati tadi. Di blok kedua, di bagian kedua, dari grafik yang kita peroleh dari observasi, kita dapatkan hipotesis. Lalu kita selesaikan secara numerik misalnya. Dan kemudian dari blok ketiganya kita dapat mendapatkan penjelasan apa fenomena yang terjadi, bagaimana hubungannya dengan satu dengan yang lain, dan kemudian kita dapat menjawab prediksi atau dapat mengetahui kondisi yang kita amati tadi. Demikian prosedur dalam kita melakukan pemodelan. Ya, sebaliknya kita juga dapat mengetahui atau dapat memprediksi kembali untuk hal-hal di masa yang lampau. Sebelum kita melakukan pemodelan, kita juga harus mengetahui skala waktu dan skala ruang dalam memodelkan kondisi di alam. Dalam hal ini, pada saat kita mengetahui suatu fenomena, maka kita dapat menggambarkan fenomena tersebut dalam skala waktu, yaitu sumbu horizontal, sumbu X atau sumbu horizontalnya, dan skala ruangnya mencakup berapa luas proses-proses tersebut, yaitu dengan melihat skala vertikalnya, yaitu skala ruangnya. Kita ambil contoh misalnya suatu fenomena sirkulasi termohalin yang melibatkan seluruh samudra yang ada di bumi, maka area yang kita libatkan adalah di atas 10.000 km, artinya melibatkan hampir seluruh wilayah di bumi ini. Selain itu, proses termohalin juga memakan waktu yang cukup lama, dengan satu siklus kurang lebih 1.000 tahun. Maka kita memiliki skala ruang yang juga sangat besar. Jadi dalam mempelajari sirkulasi termohalin, kita akan memperhatikan skema waktu yang sangat besar atau lama, dan skala ruang yang sangat besar atau luas. Sebaliknya, jika kita ingin melihat turbulensi sebagai contoh suatu proses turbulensi ada beberapa macam, maka kita memerlukan suatu pendekatan yang waktunya sangat singkat, ya, agar fenomena itu tidak hilang
atau dapat teramati, kita memerlukan waktu yang sangat singkat dan mungkin skala ruangnya sangat kecil. Ya, jadi kita dapat memperhatikan bahwa fenomena-fenomena ini dapat kita dekati sesuai skala kejadian, waktu maupun ruangnya. Kita masuk ke dasar-dasar pemodelan numerik. Pendekatan numerik dapat dilakukan dengan finite difference atau metode beda hingga yang memiliki kelebihan bahwa metode beda hingga dapat diselesaikan secara sederhana dan langsung kita peroleh hasilnya. Hanya saja memiliki kelemahan yaitu lama untuk mencapai konvergennya. Bahkan kadang-kadang tidak tercapai. Pendekatan lainnya yaitu finite element. Di sini finite element memperhatikan elemen-elemen yang ada, maka secara geometrik dia lebih fleksibel. Itu salah satu kelebihan dari finite element. Namun kekurangannya komputasionalnya lebih banyak atau memakan waktu yang lebih lama, ya, sehingga cukup mahal dalam melakukan perhitungan ini. Mahal dalam artian kita memerlukan waktu yang sangat lama. Coba dicari apa kelebihan dan kekurangan pendekatan numerik finite volume. Berikut adalah metode pendekatan beda hingga dengan menggunakan Deret-Tyler. Ya, dapat kita lihat di grafik ini. Misalnya kita dapat mendekati J sebagai fungsi di J plus 1 ataupun di J minus 1. Kita lihat di baris yang pertama, yaitu pendekatan beda hingga dengan metode maju. Deret-Tyler beda maju. Di mana pada saat kita menghitung J plus 1, kita dapat mendekatinya dari nilai di posisi J. Dengan memperhatikan orde tingkatan atau turunan-turunannya hingga ke orde yang mendekati, jadi bisa hingga tak berhingga, namun kita potong di orde tertentu untuk memudahkan perhitungan. Ini yang disebut dengan beda maju. Lalu kita dapat juga menghitung dengan beda mundur, yaitu pada saat kita menghitung J-1, kita juga dapat mendekatinya dari nilai di posisi J. Ya, sehingga di orde yang ganjil kita dapatkan tanda negatif, sementara di orde yang genap itu menjadi positif. Ini yang dikenal dengan metode beda mundur. Jadi berikut adalah perbedaannya secara detail, dapat diamati di sini. Lalu kita juga dapat mengkombinasikan antara beda maju dan beda mundur menjadi suatu beda tengah. Di sini Deret-Tyler tidak akan dibahas secara detail, namun sebagai bahan untuk mereview kembali dasar-dasar pemodelan numerik, silakan Anda mengakses pula materi kuliah pemodelan oceanografi 1. Atau dapat dibaca lebih detail di pustaka acuan, ya, baik di Beckman atau di Hoffman atau di yang keempat atau di buku Kampf 6 dan 7. Demikian sekilas mereview kembali konsep dasar pemodelan numerik khususnya di oceanografi. Terima kasih.